Baik, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan membahas materi terkait konsep IP address, ya, konsep IP address. Karena saya review materi yang minggu kemarin, ternyata hasil rekaman saya tidak muncul gambar, ya. Nah, yang melatar belakangi kenapa butuh IP address, yang pertama ada jaringan internet merupakan integrasi dari puluhan juta komputer atau host yang tersambung melalui ratusan ribu jaringan di seluruh dunia. Ini dari jaringan internet itu integrasi dari puluhan juta komputer atau istilahnya host yang saling terhubung. Nah, bagaimana bisa? Ya, karena komputer di rumah, di kantor, dan dimanapun dapat berhubungan dengan komputer manapun yang terhubung ke internet, karena semua memiliki IP address sebagai alat komunikasi. Ya. Nah, alokasi IP address untuk setiap komputer yang tersambung di seluruh jaringan itu harus dilakukan dengan benar. Kenapa? Agar routing dapat berjalan dengan baik. Nah, sehingga menimbulkan konsekuensi dan aturan. Konsekuensinya, seluruh host atau komputer yang terhubung ke internet dan ingin berkomunikasi via TCP/IP harus memiliki IP address. Untuk apa? Sebagai alat pengenal host pada network. Jadi tiap komputer itu memiliki IP sendiri-sendiri. Oleh karena itu, IP address harus bersifat unik untuk seluruh dunia. Di antara satu komputer dengan yang lain, IP address-nya berbeda-beda. Untuk itu, penggunaan IP address seluruh dunia dikoordinasi oleh lembaga sentral internet. Salah satunya adalah Internet Registration Services. Ya. Karena dikoordinir, maka IP yang terhubung atau connect dengan internet itu sifatnya unik semua. Ya. Nah, struktur IP address, ya, untuk versi 4, ya, IP address versi 4 dan IP address versi 6. Untuk versi 4 dibagi menjadi 4 oktet, ya, dengan format, ya, WXYZ, di mana masing-masing oktet dipisah oleh titik. Jadi W titik X titik Y titik Z. Ya. Total ada 32 bit bilangan biner. Jadi bilangan biner sepanjang 32 bit. Jadi kalau kita bagi 4, 32 dibagi 4, hasilnya ada 8. Jadi, sehingga tiap-tiap oktet terdiri dari 8 bit. W 8 bit, X 8 bit, Y 8 bit, begitu juga dengan Z. Ya. Jadi tiap segmen terdiri atau tiap oktet terdiri dari 8 bit yang memiliki nilai desimal dari 0 sampai dengan 255. Ya. Kalau kita catat dalam bentuk bilangan biner 0 desimal, berarti binernya adalah 0000,
ya sebanyak 8 kali untuk oktet W ya. Kemudian X ya 00 sebanyak 8 kali. Begitu juga dengan Y dan Z. Kalau disimpulkan atau kalau dikonversi menjadi desimal, ini termasuk IP address 0.0.0.0 sampai dengan 111 sebanyak 32 bit. Ya. W 8 bit 111 semua, Y begitu juga, X juga, Z juga. 11111 kalau dikonversikan menjadi desimal dari biner, hasilnya adalah 255. Jadi format IP address-nya berarti 255.255.255.255. Jadi dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255.255 ya. Maka ada sebanyak 2 pangkat 32 nih, kombinasi IP address yang dipakai di seluruh dunia, sekitar 4 miliar ya. Ilustrasi IP address itu contoh nih, 202.146.243.90 ya, berarti W 202, X 146, Y 243, Z nya 90 atau 192.168.141. Ini contoh ya. Nah, IP address ya, kalau kita mempelajari IP address, sekali lagi sebenarnya adalah kombinasi biner sebanyak 32 bit ya, bilangan biner sebanyak 32 bit. Tapi karena kalau cara membacanya terlalu panjang, maka dikonversikan jadi desimal ya, sehingga nanti teman-teman harus belajar lagi kombinasi atau konversi dari desimal ke biner, begitupun sebaliknya. Contoh nih, IP address dengan nomor 167.205.9.35 kalau dijadikan biner hasilnya adalah 10.100.111. 205 jadinya 1100.111. 9 hasilnya adalah 0001.001. 35 00100011. Bagaimana? Masih ingat konversi dari desimal ke biner? Begitu juga dengan sebaliknya. Oke, kita pelajari dulu lagi konversi angka. Sebenarnya ini sudah kita pelajari di mata kuliah lainnya ya. Contoh, untuk memahami IP address terlebih dahulu memahami bagaimana cara mengubah angka biner ke desimal. Biner ke desimal ya, kita rubah dengan cara membuat rumus biner ke desimal. Bentuknya adalah tabel yang terdiri dari 8 kolom. Dari paling kanan hitungannya kolom 0 ya. Ini adalah N, kolom ke N, kolom 0. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, biner itu ada 8 bit ya tiap oktet. Di sini penulisannya dimulai dari 0 sisi kanan. Nih. Ya. Biar gampang.
Nah, kalau binernya 1 ya, maka baru bisa kita konversikan menjadi desimal. Kalau binernya 0 ya desimalnya hasilnya 0. Oke. Rumus mengubah biner ke desimal adalah 2 pangkat n. Nih. Di sini Anda lihat kolom paling kanan, jika binernya 1 maka desimalnya adalah 2 pangkat n. 2 pangkat 0, semua bilangan yang dipangkatkan 0 adalah 1, maka desimalnya 1. Kemudian contoh lain, pada kolom kedua dari kanan ya. Nah, di sini tertera kolom 1. Jika binernya 1 berarti 2 pangkat 1, maka hasilnya 2. Begitu seterusnya sampai sini. Jadi kalau kita punya angka biner 11001011, kita catat dari kanan ya, 1 ya. Kalau di sini 1 berarti desimalnya adalah 1. Kalau di sini 1 ya, Anda lihat desimalnya berarti 2. Kalau ini 0 berarti ya 0. Kalau ini 1 berarti desimalnya 8 ya. 0 0. Kalau ini 1 ini ya, 1 desimalnya 64. Kalau kolom terakhir tertera 1 desimalnya 128, sehingga nanti dijumlah totalnya 128 ditambah 64 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 203. Maka bilangan biner 11001011 sama dengan 203 desimal. Ya, begitu teman-teman, masih ingat? Oke. Kalau desimal ke biner dibagi 2 sampai habis, nanti hasil sisanya dijadikan bilangan biner, urutan biner. Nih ya, nih. Jadi sisa baginya nanti dijadikan urutan biner. Nih, oke. Biar lebih jelas, silahkan teman-teman kerjakan soal ini. Ya, 193 desimal silahkan ubah jadi biner. 201 18 55 67, binernya berapa? Anda kerjakan dalam bentuk kertas ya, Anda catat. Kemudian foto hasilnya kirim via WA saya. Ya. Nih. Begitu, teman-teman. Ya. Anda kerjakan, dikumpulkan paling lambat paling lambat minggu depan. Minggu depan kita masuk ke IP address lanjutan dan subnetting. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.